Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengupahan. Yang lalu kita sudah membahas bahwa yang dimaksud dengan upah itu sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan perundang-undangan, dan kemudian upah itu juga bisa dibagi di dalam beberapa bagian atau kita sebut dengan komponen-komponen upah. Nah, jadi upah itu bisa terdiri dari satu adalah upah pokok, kemudian yang kedua kita mengenal ada tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diberikan secara tetap jumlahnya, teratur pembayarannya, tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan tidak dikaitkan dengan prestasi kerja tertentu. Lalu boleh juga upah itu dibagi di dalam tunjangan tidak tetap. Nah, untuk membedakan apakah sesuatu yang diberikan itu merupakan tunjangan tetap ataukah tunjangan tidak tetap, maka yang harus dicermati adalah bagaimana proses pemberiannya yang tadi syaratnya sudah saya sebutkan. Nah, jadi dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap ini bergantung kepada pengusaha apakah akan dibagi seperti ini ataukah tidak. Kalau seandainya pengusaha membagi komponen upah, yang lalu juga sudah kita bahas, upah pokok plus tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok ini minimal adalah 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, kemudian batasan yang lain adalah bahwa pemberian upah ini tidak boleh melanggar ketentuan upah minimum. Bagaimana upah minimum yang lalu juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah membahas tentang asas no work no pay, bahwa seorang pekerja jika dia tidak bekerja maka tidak berhak untuk mendapatkan upah. Namun demikian, undang-undang memberikan beberapa perkecualian di mana seorang pekerja itu tidak melakukan pekerjaan tetapi dia tetap berhak untuk mendapatkan upah. Nah, penyimpangan asas no work no pay ini sudah kita bahas yang lalu. Dalam hal apa saja seorang pekerja itu tidak melakukan pekerjaan tetapi tetap mendapatkan upah. Nah, kita sekarang akan membahas lebih lanjut mengenai pengupahan, yaitu antara lain bagaimana kalau pekerja atau pengusaha itu pilot dan bagaimana juga jika mereka melakukan pekerjaan lembur. Kita lanjutkan. Jadi seandainya terjadi kepailitan, bagaimana tentang pembayaran upah diatur di dalam pasal 49 PP nomor 36 tahun 2021. Nah, di situ kita akan bedakan dua hal tentu. Yang pertama, apakah pengusahanya yang pilot ataukah yang kedua pekerjanya yang pilot. Kita lihat yang pertama, apabila seorang pengusaha itu pilot, lalu bagaimana kewajiban pembayaran upah kepada pekerja di dalam ketentuan pasal 49 PP 36 tahun 2021. Di sana dikatakan bahwa upah buruh ini tetap didahulukan meskipun pengusaha dinyatakan pilot, kecuali adalah kreditur pemegang jaminan kebendaan. Artinya, pada mata kuliah kita hukum jaminan, kalau seseorang itu mempunyai harta, khususnya berupa benda, lalu kan harta ini bisa dijaminkan. Seorang kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan, contohnya adalah misalnya sebidang hak atas tanah dijaminkan oleh pengusaha A untuk menjamin pelunasan hutangnya di kreditur Bank X, misalnya demikian. Maka kreditur yang memberikan piutang kepada A tadi, di mana piutangnya dijamin dengan sebidang hak atas tanah, yang terhadap bidang hak atas tanah itu dibebani hak tanggungan, namanya ini adalah jaminan kebendaan. Maka seandainya A dinyatakan pilot, maka kan di dalam hukum kepailitan, jika A dinyatakan pilot, maka seluruh harta A atau akan menjadi budel pilot dan itu akan dikuasai oleh kurator. Kuratorlah yang berhak untuk melakukan penjualan atau pengalihan atas harta ini. Nah, tapi dalam kaitannya dengan upah buruh, jika kemudian pengusaha ini tadi dinyatakan pilot, upah ini tetap menduduki posisi pertama untuk dibayar.
Tetapi perkecualiannya adalah jika ada jaminan kebendaan. Kalau ternyata pengusaha A ini menjaminkan hartanya tadi misalnya kepada kreditur bank X, maka bank ini tetap punya hak preference. Artinya bahwa dari hasil penjualan lelang atas harta yang dijaminkan kebendaan tadi, si bank tetap berposisi lebih tinggi, lebih diutamakan. Baru setelah itu kita akan berbicara upah buruh. Itu yang dimaksud di dalam pasal 49. Nah, sedangkan yang kedua, tadi yang pertama kan bagaimana kalau pengusahanya yang pilot, bahwa upah buruh tetap didahulukan dengan perkecualian jaminan kebendaan. Yang kedua, bagaimana kalau pekerjanya yang dinyatakan pilot, maka upah ini tetap tidak termasuk di dalam kepailitan pekerja, kecuali memang hakim menetapkan bahwa upah ini juga masuk di dalam budel pilot. Kalaupun misalnya dimasukkan dalam budel pilot, maka itu maksimum adalah 25% dari jumlah upah. Itu yang dimaksudkan di dalam pasal 49. Lalu apakah terhadap upah ini dapat dilakukan penyitaan? Di dalam ketentuan PP 36 tahun 2021, upah ini juga dapat dilakukan penyitaan, tetapi maksimum adalah 20% dari upah yang dibayarkan. Nah, kemudian kita juga tadi sudah berbicara bahwa upah ini terdiri dari beberapa komponen-komponen, dan kemudian upah ini ketika dibayarkan oleh pengusaha juga dapat diperhitungkan dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu apa? Misalnya adalah satu, denda. Kalau seorang pekerja itu bekerja di sebuah perusahaan, bisa saja dia melakukan kesalahan sehingga di dalam ketentuan peraturan perusahaannya atau di dalam KKB-nya, kesepakatan kerja bersamanya, ditentukan bahwa ada pembayaran denda kepada pekerja yang melakukan kesalahan. Maka upah ini juga bisa dipotong dengan denda. Tetapi di dalam PP 36 tahun 2021 ditegaskan seandainya ada ketentuan denda terhadap upah pekerja karena pekerja melakukan sesuatu, maka denda ini hanya bisa dikumpulkan oleh pengusaha dan dipergunakan kembali untuk kepentingan pekerja. Tidak boleh pengusaha itu membebankan denda, tapi denda ini lalu kemudian untuk kepentingan pengusaha. Jadi tetap harus dikembalikan untuk kepentingan pekerja. Kemudian juga upah ini bisa dipotong untuk ganti rugi. Misalnya terjadi kehilangan di perusahaan dan kemudian bisa diketahui bahwa pekerjalah yang menyebabkan itu hilang sehingga dia harus membayar ganti rugi, maka ini juga bisa dipotongkan dari upah. Kemudian upah ini juga boleh dipotong, misalnya seorang pekerja mempunyai hutang kepada pihak lain, lalu pihak lain meminta agar itu dipotongkan dari upah pekerja. Hal ini juga bisa dilakukan, tetapi pengusaha harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari pekerja bahwa diberikan kuasa untuk memotong upah, dan itu maksimum adalah 50% dari jumlah upah. Kemudian terhadap upah ini juga bisa misalnya si pekerja menghendaki ada uang muka terhadap upah, artinya belum bekerja tetapi minta pembayaran upah sebagian sebagai uang muka, maka ini juga bisa diperhitungkan. Kemudian yang bisa diperhitungkan hal yang lain adalah misalnya sewa rumah, artinya pekerja mendapatkan fasilitas penyewaan rumah dan itu kemudian dipotongkan di dalam upahnya. Atau kemudian hutang. Seorang pekerja hutang kepada pengusaha, maka setiap bulan juga bisa dipotong upahnya. Atau yang lain yang bisa diperhitungkan dengan upah adalah jika ada kelebihan pembayaran upah. Artinya bulan yang lalu ada kelebihan pembayaran, lalu bulan berikutnya itu diperhitungkan. Nah, hal-hal itulah yang bisa diperhitungkan di dalam upah seorang pekerja. Nah, kemudian kapan seorang pengusaha ini harus membayar upah kepada pekerja? Yang lalu kita sudah bahas bahwa upah itu bisa dibayar harian, bisa pula mingguan, dan bisa pula bulanan. Apakah harian, mingguan, ataukah bulanan, atau juga bisa borongan sesuai dengan volume pekerjaan? Keempat hal ini ditentukan di dalam perjanjian kerja awal atau mungkin dalam kesepakatan kerja bersama atau dalam peraturan perusahaannya. Bagaimana caranya? Nah, tetapi
Kalau sudah ditentukan tadi harian, mingguan, bulanan, atau sesuai volume pekerjaan, maka pengusaha harus membayar upah sesuai yang diperjanjikan. Bagaimana kalau pengusaha itu kemudian terlambat membayar upah? Maka di dalam ketentuan PP 36 tahun 2021, di sana ditentukan bahwa apabila pengusaha terlambat membayar upah, maka ada denda yang dikenakan kepada pengusaha. Apabila pengusaha terlambat dari hari ke-4 sampai dengan hari ke-8, maka dendanya adalah 5% per hari. Sesudah hari ke-8, maka dendanya adalah 5% ditambah dengan 1% per hari, tetapi maksimum totalnya adalah 50% di dalam 1 bulan. Setelah 1 bulan belum dibayar, maka dendanya adalah tadi 50% ditambah dengan bunga bank tertinggi. Cara mencari bunga bank tertinggi adalah dicarikan dari ketentuan bunga bank pada bank pemerintah. Nah, ini apabila pengusaha terlambat membayar upah, maka denda-denda itu harus diperhitungkan. Berikutnya kita akan membahas tentang upah lembur. Jadi di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seorang pekerja itu punya batasan waktu kerja. Waktu kerja yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Itu bisa dilakukan baik pekerjaannya dilakukan 6 hari kerja ataupun 5 hari kerja. Kalau pekerjaan itu dilakukan 6 hari kerja, karena tadi 40 jam dalam 1 minggu, berarti 5 hari kerjanya dilakukan 7 jam per hari, 5 kali 7 berarti 35, sedangkan hari ke-6 dia cukup bekerja selama 5 jam. Sehingga tadi 7 kali 5, 35 ditambah 5, total 1 minggu adalah 40 jam. Tapi kalau seorang pekerja dan pengusaha menetapkan hari kerjanya adalah 5 hari kerja, maka dari hari pertama sampai hari ke-5 masing-masing adalah 8 jam. Berarti 8 kali 5 adalah 40 jam. Jadi undang-undang menentukan waktu kerjanya itu adalah 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Lebih dari itu, tadi kan misalnya bekerjanya 6 hari kerja dalam 1 minggu, maka hari pertama sampai hari ke-5 dia bekerja selama 7 jam. Lebih dari 7 jam berarti itu adalah merupakan pekerjaan lembur. Atau tadi hari ke-6-nya dia bekerja selama 5 jam, berarti jam ke-6 dia sudah lembur. Atau kalau yang bekerja 5 hari kerja dalam 1 minggu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima masing-masing 8 jam, kali 5 40 jam, lebih dari 8 jam dia melakukan pekerjaan lembur. Atau tadi kalau bekerja 5 hari kerja berarti ada 2 hari istirahat mingguan. 2 hari istirahat mingguan tidak selalu jatuh hari Minggu gitu ya. Istirahat mingguan itu bisa Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, pengusaha yang akan mengatur. Jika dia melakukan pekerjaan pada hari istirahat mingguan, maka dia juga berhak mendapatkan upah lembur si pekerja ini. Atau tadi yang bekerja 6 hari kerja, maka hari ke-7 yaitu ada 1 hari istirahat mingguan. Atau pekerjaan itu dilakukan pada saat hari libur resmi, atau biasa kita melihat kalender merah gitu ya. Tetapi untuk memastikannya saudara melihat di dalam surat keputusan menteri yang diterbitkan setiap tahun kapan hari-hari yang dimaksud dengan hari libur resmi. Ketika buruh melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja, atau dia bekerja pada hari istirahat mingguan, atau dia bekerja pada hari libur resmi, maka buruh berhak untuk mendapatkan upah lembur. Nah, bagaimana mekanisme untuk menetapkan lembur? Maka yang pertama adalah pengusaha yang mempekerjakan pekerja secara lebih dari waktu kerja atau pekerjaan lembur. Yang pertama adalah harus ada perintah dari pengusaha secara tertulis ataupun sekarang secara elektronik kepada pekerja. Yang kedua, kemudian pekerjanya menyatakan setuju untuk melakukan pekerjaan lembur. Oleh karena itu, kemudian yang ketiga harus dibuatkan daftar pelaksanaannya. Kapan lembur itu harus dilakukan. Yaitu misalnya tadi dia sudah bekerja 7 jam mau dilanjut
jam ke-8 dan jam ke-9, maka dibuatkan daftarnya terlebih dahulu. Siapa saja yang akan melakukan pekerjaan lembur pada hari-hari itu dan berapa jam. Nah, kemudian ketentuannya adalah lembur ini hanya boleh 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. 4 jam dalam satu hari itu dikecualikan kalau itu adalah merupakan hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Jadi misalnya seorang pekerja bekerja di mall. Nah, mall ini biasanya justru hari libur resmi, kalender merah atau hari Minggu begitu, itu adalah hari-hari yang sibuk. Sehingga dengan demikian misalnya pada waktu hari libur resmi si pekerja yang di mall tetap diminta masuk, maka dia akan bekerja lembur. Nah, kalau pada hari libur resmi tidak terikat 4 jam dalam satu hari atau 18 jam, karena pasti lebih. Batasan 4 jam dalam satu hari itu untuk yang pada hari biasa dia melakukan pekerjaan. Jadi tadi misalnya bekerja 6 hari kerja, 5 hari kerja kan 7 jam, lalu diminta untuk menambah, maka itu maksimum adalah 4 jam. Kemudian tadi ketentuannya, pengusaha tadi sudah memenuhi syarat tadi bahwa dia harus ada perintah tertulis ataupun elektronik, ada persetujuan dari pekerjanya, kemudian ada daftar pelaksanaan lemburnya, waktunya tidak lebih dari 4 jam per hari atau 18 dalam satu minggu, kecuali pada hari libur resmi atau hari istirahat. Kemudian juga pengusaha harus membayar upah lembur. Ada perkecualian, seorang pekerja melakukan pekerjaan melebihi waktu kerja tetapi tidak perlu dibayar upah lembur adalah apabila pekerja itu termasuk seorang pekerja yang mempunyai tanggung jawab tertentu atau mempunyai golongan jabatan tertentu. Golongan jabatan tertentu yang bagaimana yang tidak perlu dibayar upah lemburnya? Yang pertama, apabila pekerja itu termasuk sebagai pemikir di perusahaan, sebagai perencana, sebagai pelaksana, atau sebagai pengendali perusahaan. Nah, biasanya ya yang paling mudah dilihat adalah kalau dia mempunyai tunjangan jabatan. Misalnya, manajer dari sebuah perusahaan perseroan terbatas, sebuah perusahaan, maka biasanya karena dia punya jabatan itu dan berkait dengan pemikir, perencana, dan pengendali, maka dia tidak mendapatkan upah lembur. Nah, tentunya upah dari pekerja yang demikian juga lebih tinggi daripada upah pekerja pada umumnya. Kemudian berikutnya, di samping tadi harus membayar upah lembur, maka pengusaha juga harus memberi kesempatan istirahat secukupnya terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan lembur. Kemudian ketentuan yang baru di dalam PP 35 tahun 2021 yang dulu di dalam PP 881 tidak ada, di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan tidak ada, adalah adanya tambahan klausula. Pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya secara lembur harus memberikan makanan dan minuman minimal 1.400 kalori jika pekerjaan itu dilakukan 4 jam atau lebih, dengan ketentuan bahwa pemberian makanan atau minuman ini tidak boleh diganti dengan uang. Nah, bagaimana kalau kemudian pengusaha melanggar ketentuan tentang satu, pemberian istirahat dan pemberian makan? Maka di dalam PP 35 tahun 2021 pengusaha bisa dikenakan sanksi. Nah, apa saja sanksinya? Ini cukup berat di dalam ketentuan PP 35 2021. Yang pertama adalah pengusaha bisa diberikan teguran secara tertulis sebagai peringatan. Jika kemudian itu dilakukan kesalahan lagi, maka bisa sanksi yang kedua adalah pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan kegiatan usaha ini berupa apa? Bisa saja berupa pembatasan kapasitas produksi atau penundaan pemberian izin di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki lokasi lebih dari itu. Nah, kalau kemudian teguran tertulis sudah, pembatasan kegiatan usaha sudah, tapi masih ada pelanggaran, maka bisa dilakukan sanksi penghentian sementara, baik sebagian atau seluruh alat produksi
yaitu berupa tindakan untuk tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksinya. Dan sanksi yang terakhir adalah pembekuan kegiatan usaha, yaitu berupa kegiatan menghentikan seluruh proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. Nah, ini sanksi yang diberikan kepada pengusaha jika pengusaha melanggar ketentuan tentang pemberian upah lembur, khususnya pada poin B dan C, yaitu memberikan kesempatan istirahat dan pemberian makan. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas bahwa seorang pekerja yang melakukan pekerjaan lembur berhak untuk mendapatkan upah lembur, berapa upah lemburnya? Untuk menghitung upah lembur kita harus bedakan apakah buruh tadi mendapatkan upahnya terbagi di dalam komponen ataukah tidak. Jika upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka untuk menghitung upah lembur adalah 100%. Tetapi jika kemudian upahnya terbagi dalam upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka harus dijumlahkan upah pokok dan tunjangan tetap apakah sudah lebih dari 75% dari seluruh upah ataukah belum. Kalau sudah lebih dari 75%, maka yang diambil upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi kalau kurang, maka yang diambil adalah 75% dari total upah. Gitu ya. Jadi tadi upah kan bisa 3 komponen. Upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Atau bisa juga cuma upah pokok dan tunjangan tetap. Kalau hanya upah pokok dan tunjangan tetap, maka ini sebagai dasar untuk menghitung upah lembur. Tapi kalau terdiri dari 3 komponen, maka dijumlahkan dulu upah pokok dan tunjangan tetap apakah sudah 75% dari seluruh upah. Kalau kurang dari 75%, dasar perhitungannya adalah dari 75%. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung upah lemburnya? Maka upah lembur itu akan dibedakan apakah lemburnya dilakukan pada hari biasa ataukah dilakukan pada hari istirahat mingguan. Kalau lemburnya dilakukan pada hari biasa, maka upah lembur pada jam pertama adalah 1,5 kali upah per jam. Lembur jam kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya 2 kali upah per jam. Sedangkan kalau lemburnya dilakukan pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi, maka upah lembur jam pertama sampai dengan jam ke-7 dibayar 2 kali upah per jam, jam ke-8 dibayar 3 kali, jam ke-9 dibayar 4 kali. Sedangkan bagaimana cara menghitung upah per jam? Adalah upah dalam 1 bulan dibagi 173. Baik, saya akan memberikan contohnya. Contoh untuk menghitung upah lembur. Jadi upah lembur, kalau upah itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, maka harus dihitung terlebih dahulu apakah upah pokok ditambah tunjangan tetap ini sudah 75% dari seluruh upah. Misalnya A, upahnya adalah 6 juta rupiah. Upah pokoknya 4 juta, tunjangan tetap 1 juta, tunjangan tidak tetap 1 juta. Misalnya demikian. Maka kita lihat terlebih dahulu upah pokok ditambah tunjangan tetap adalah 5 juta. 75% dari 6 juta adalah 75% berarti 3 juta ditambah 1,5 berarti 4,5 juta. Nah, berarti upah pokok dan tunjangan tetap ini sudah lebih besar dari 75% dari seluruh upah.
Maka kalau nanti A lembur, dasar perhitungan yang digunakan adalah 5 juta. Tapi sebaliknya seandainya B, upahnya adalah 6 juta, upah pokoknya misalnya adalah 4 juta, tunjangan tetapnya misalnya adalah 400.000. Tunjangan tidak tetapnya adalah 1.600.000. Berarti upah pokok ditambah tunjangan tetap adalah 4,4 juta. Ini lebih kecil dari 75% dari seluruh upah. Karena 75%-nya tadi adalah 4,5 juta. Sehingga kalau P yang lembur, dasar perhitungan yang digunakan adalah 4,5. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menghitung upah lemburnya? Cara menghitung upah lemburnya, tadi lembur pada hari biasa, 1 jam pertama dibayar 1,5 kali upah lembur per jam. Di mana upah lembur per jam itu adalah upah sebulan dibagi 173. Sedangkan lembur jam kedua, ketiga, dan seterusnya dibayar masing-masing 2 kali upah lembur per jam. Lembur pada hari istirahat mingguan atau pada hari libur resmi, lembur jam pertama sampai dengan jam ke-7 masing-masing dibayar 2 kali. Lembur jam ke-8 dibayar 3 kali, lembur jam ke-9 dan seterusnya masing-masing dibayar 4 kali. Seandainya lalu A melakukan pekerjaan lembur pada hari biasa selama 3 jam. Berapa upah lemburnya A? Maka upah lembur A adalah 3 jam. 1 jam pertama dibayar 1,5 kali upah lembur per jamnya adalah 5 juta dibagi 173. Lembur jam kedua karena 3 jam. Lembur jam kedua dan jam ketiga berarti ada 2 jam. Masing-masing dibayar 2 kali. 1/173 kali 5 juta. Ini kemudian harus dihitung gunakan kalkulator berapa jumlahnya. Sementara kalau B misalnya melakukan pekerjaan lembur pada hari libur resmi selama 10 jam misalnya. Berapa upah lembur B? Upah lembur B 1 jam pertama sampai dengan jam ke-7 berarti ada 7 jam. Masing-masing dibayar 2 kali upah lembur per jam kali 4,5 juta. Lembur jam ke-8 dibayar 3 kali upah per jam. Lembur jam ke-9 dan jam ke-10 berarti ada 2 jam kalikan 4 kali 1/173 kali 4,5. Nah, hal yang perlu saudara perhatikan adalah upahnya A dan upahnya B sama-sama 6 juta. Tetapi ketika A dan B melakukan pekerjaan lembur, dasar perhitungan upahnya berbeda. Untuk A gunakan 5 juta, untuk B gunakan 4,5 juta. Kenapa yang A 5 juta? Karena tadi upah pokoknya A dan tunjangan tetap jumlahnya 5 juta. Sedangkan untuk B upah pokok dan tunjangan tetap jumlahnya 4,4 juta. Kurang dari 75% dari seluruh upah, di mana 75% dari seluruh upahnya adalah 4,5 juta. Jadi kalau B yang lembur gunakan 4,5. Seandainya C upahnya 6 juta juga, tetapi terdiri dari upah pokok saja 6 juta. Maka kalau C yang lembur, dasar perhitungan upahnya nanti gunakan total adalah 6 juta.
Nah, perhitungan-perhitungan ini saudara harus cermati karena di dalam praktek nanti ini juga sering untuk dipergunakan. Untuk lebih memperjelas apa yang sudah saya jelaskan mengenai perhitungan upah lembur, saudara bisa melihat slide berikut ini, yaitu lembur pada hari biasa maupun lembur pada hari libur resmi. Seperti yang tadi saya jelaskan, perhitungan upah lemburnya adalah berbeda. Untuk lembur pada hari biasa dibedakan jam pertama, kemudian jam kedua, dan seterusnya. Sementara lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi, pembedanya adalah lembur untuk 7 jam pertama, kemudian lembur jam ke-8 dan jam ke-9, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Adapun cara perhitungan upah lemburnya, sebagaimana tadi juga sudah saya jelaskan, upah bulanan dibagi dengan 1/173. Seandainya si buruh itu menerima upah harian, maka untuk menghitung upah sebulan, upah seharinya saudara kalikan dengan 25 hari bagi pekerja yang bekerja 6 hari, atau kali 21 bagi pekerja yang bekerja 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, semoga dengan adanya slide ini lebih memperjelas apa yang telah saya sampaikan di depan. Terima kasih.